Shalom semuanya, saudara-saudara Halo, yang ada di Patmos. Wow, Patmos ini tempat di mana Yohanes, Rasul Yohanes dibuang ya saat itu, dan di mana di Pulau Patmos itu Rasul Yohanes diberikan penglihatan oleh Tuhan dan dapat menulis surat Wahyu. Oke, eh, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lapas yang memberikan kesempatan kepada kami dari komunitas rohani keluarga kerajaan surga untuk melayani. Dan perkenalkan, nama saya adalah Sugianto. Eh, saya asal dari kota Cirebon di daerah Jawa Barat. Apa kabar saudara-saudara di sana? baik. Puji Tuhan. Di Nabire musim apakah sekarang? Panas kah atau hujan? Oh, musim hujan. Ya berarti semua harus jaga kesehatan ya, biar semua terus sehat. Amin. Oke, pada pagi hari ini saya mau bawakan satu tema, eh, yaitu deception. Deception itu kalau bahasa Indonesianya itu bisa dikatakan tipu muslihat. Tipu muslihat. Jadi deception itu sama dengan tipu muslihat atau penyesatan. Penyesatan. Nah, kalau saya cari-cari itu di Google, jadi deception atau tipu muslihat ini artinya perbuatan atau pernyataan yang dapat menyesatkan, menyembunyikan kebenaran, atau bahkan memperluas dan membuat orang percaya terhadap kepercayaan atau suatu konsep atau ide yang belum tentu benar. Wow. Jadi deception atau tipu muslihat ini atau penyesatan ini sebenarnya sangatlah bahaya karena dampaknya ini bahkan bisa sangat menyeluruh, bisa sangat meluas. Jadi dikatakan sebuah kepercayaan. Ya kan kita juga tahu di Indonesia ada 5 agama yang diakui oleh pemerintah. Tapi di luar itu ya kita juga bisa dengar kan ada beberapa dari kepercayaan yang tidak diakui di Indonesia, bahkan itu dinyatakan sesat. Nah, itu hati-hati. Hati-hati karena karena satu penyesatan ketika dibungkus dengan satu kepercayaan atau suatu agama itu akan mudah diterima dan ujung-ujungnya itu ya akan memakan korban ya. Jadi bisa jadi orang itu ada bunuh diri massal, bisa jadi ada orang itu mau menyerahkan seluruh harta bendanya. Kalau kita lihat ada beberapa sekte yang kita pernah lihat ada di televisi. Nah itu. Nah terus sebuah konsep ya kan. Sebuah konsep bisa jadi juga sebuah ideologi ya kan. Karena zaman dulu kita pun pernah kan Indonesia digoncang kan tahun 65 Indonesia di mana ideologi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu mau dirubah. Ada satu golongan yang mau merubah kepada ideologi komunis. Nah, banyak hal penyesatan itu terjadi, banyak hal tipu muslihat itu dilakukan oleh dunia. Bahkan tidak sedikit juga anak-anak Tuhan juga melakukan hal itu. Ya, jadi kita harus berpikir ya itu hal yang tidak aneh sebenarnya terjadi. Masalah deception atau tipu muslihat ini karena apa? Karena tipu muslihat ini dari dulunya itu merupakan sebuah pintu masuknya dosa ke dalam dunia ini. Karena waktu itu kan Adam dan Hawa itu kan ditipu oleh ular. Ya, ular
ular membuat tipu muslihat kepada Hawa sehingga Hawa jatuh ke dalam dosa. Yuk, kita sama-sama baca di Alkitab kita di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah ketemu katakan amin. 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 Oke. Mari kita sama-sama baca. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan makannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. amin. Jadi kalau kita lihat ayat ini adalah ayat di mana kejatuhan manusia pertama dari Taman Eden akhirnya dibuang oleh Tuhan ke dunia. Jadi kalau sampai tidak ada ayat ini dalam kitab, artinya kita semua ini masih hidup di dalam Taman Eden, di mana tidak ada dosa, tidak ada penghukuman, tidak ada apapun. Bahkan dikatakan di Alkitab, Tuhan itu bisa mengunjungi manusia setiap sore di Taman Eden. Jadi artinya kehidupan di Taman Eden itu benar-benar tidak berjarak dengan Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di Kejadian itu, bahkan singa pun atau hewan-hewan buas pun, itu mereka semuanya herbivora, makan tumbuh-tumbuhan. Jadi ya benar-benar tidak ada nafsu, tidak ada dosa. Nah, di sini kalau kita mau lihat kejatuhan manusia ini sebenarnya bukanlah satu hal yang dia tidak tahu, tapi kejatuhan manusia ini tugas iblis, tugas ular itu hanya menggoda, tapi itu kan keputusan manusia untuk dia mau tergoda atau mau ikut oleh iblis, itu keputusan. Keputusan ada di tangan setiap kita manusia. Kalau kita baca di ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Nah, jadi pernyataan yang iblis pakai itu sebenarnya itu pernyataan Allah. Pernyataan Allah dari firman Allah sendiri. Dia coba jebak dengan sebuah kebenaran. Oh, sekarang banyak sekali. Bahkan kita juga sering dengarkan hamba-hamba Tuhan di mana mereka pandai berbicara tentang kebenaran, tapi di kehidupan mereka itu di belakang mimbar atau di bawah mimbar, itu mereka jatuh ke dalam dosa atau bahkan mereka menyesatkan. Nah, sama. Tidak ada bedanya dengan iblis karena iblis berkata tentang sebuah yang benar. Lalu di ayat kedua dan tiga, lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, jadi posisinya saat itu,
kalau kita bisa bayangkan, Hawa pun mengerti. Hawa pun orang yang tahu tentang firman Tuhan. Hawa tahu tentang firman Tuhan. Kamu boleh makan semuanya, tapi buah dari pohon yang ada di tengah itu, kamu raba aja jangan. Apalagi kamu makan. Bukankah setiap kita anak-anak Tuhan, sebenarnya kita tahu, oh kalau jalan ke situ itu salah, kalau kita melakukan ini itu salah, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Bahkan kita bisa akhirnya itu berurusan dengan yang berwajib. Sebenarnya kan kita udah tahu. Kita sudah tahu sama. Posisinya kalau kita katakan Hawa itu ibu dari semua manusia nih. Karena dia wanita pertama. Dia tahu kok. Sebenarnya kalau dia raba aja salah. Apalagi dia makan. Ya kan? Nah, ini di ayat keempat sama ayat kelima. Nah, ini mulai. Tipu muslihat iblis mulai dia lepaskan. Dia mulai memperdayai Hawa. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Sekali-sekali kita berbuat dosa, orang nggak akan tahu. Sekali-sekali kita korupsi yang kecil, atasan kita, pemimpin kita nggak akan tahu. Nah, kata sekali-sekali itu, apakah nanti akhirnya cukup dengan sekali? Tidak. Tidak. Karena kalau yang sekali itu berhasil, maka akan ada yang kedua kali, maka akan ada yang ketiga kali. Ya, selanjutnya seperti begitu. Karena itulah sifat manusia. Apa? Manusia punya darah dan daging. Manusia itu cenderung memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, memiliki kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Makanya kita sebagai manusia itu bukannya kita nggak tahu. Kita sebenarnya sudah tahu yang benar, yang salah. Firman Tuhan berkata apa-apa, berkata tentang hal, semua kita udah tahu. Tapi kita sebagai manusia terkadang kita selalu melanggarnya. Ya kan? Kalau kita lihat di ayat yang ke-6 ini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, jadi ayat 6 ini cerminan seorang Hawa. Dia mengikuti apa yang jadi keinginan hatinya, keinginan dagingnya. Karena saya katakan tadi, manusia itu memiliki darah dan daging, artinya memiliki keinginan daging. Hawa saat itu, dia belum terkontaminasi atau dia belum jatuh ke dalam dosa. Tapi karena dia punya daging, dia diciptakan dari rusuk Adam dan Adam itu dari tanah. Dia memiliki sebuah keinginan. Yang mengerikan ini kan Hawa ingin menyamai seperti Tuhan. Tahu yang jahat, tahu yang baik. Nah seperti itu akhirnya di akhir cerita kita tahu Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa dan akhirnya dibuang oleh Tuhan keluar dari Taman Eden. Nah kalau berkaca dari kejadian Hawa ini, bukankah terkadang kita yang nekat seperti Hawa? Udah tahu salah, tapi ya terus. Bahkan Tuhan berkata, kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, Hawa benar-benar apa ya? Saya katakan dia mengikuti keinginan dagingnya, dia tertipu dengan bentuk buah yang indah, yang bagus. Sepertinya buah itu memberikan pengertian. Bukankah itu dosa? Saya katakan, oh
dosa itu pasti manis kan? Kita kecap, kita lihat, wah ini ketika kita memiliki uang yang banyak, wah pasti kita akan bisa melakukan apa aja, pasti kita akan bisa memuaskan hati kita. Atau apalagi, ketika kita melihat nona cantik, rasanya di otak kita udah kotor. Atau apalagi, banyak hal ketika kita melihat sebuah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan larang atau melanggar hukum Tuhan, rasanya kan manis. Kita selalu, otak kita ini selalu selalu mencerna, pasti menunjukkan hal yang bagusnya, yang indahnya, yang manisnya. Kita selalu begitu. Karena itulah tipu daya iblis. Sedangkan ketika kita sudah melangkah masuk ke dalam dosa itu, dan setiap dosa itu ada konsekuensinya. Dosa kecil, dosa besar itu sama-sama dosa. Dan Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Nah, bahkan Tuhan sendiri. Jadi kita anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak kerajaan surga. Kita adalah duta dari kerajaan surga itu sendiri. Ingat ya, kita adalah duta. Bahkan banyak yang mengatakan kehidupan kita itu seperti Alkitab yang terbuka. Jadi bagaimana kalau kita mau menjalankan amanat agung, jadikan semua bangsa muridku, tapi dalam kehidupan kita orang melihat, wah kehidupan kita tidak baik. Bagaimana kita bisa menjalankan misi amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap anak-anaknya? Bagaimana kalau setiap kita selalu mau memanjakan kedagingan kita? Saya katakan saudara-saudara, bukan hanya saudara-saudara, tapi kami yang di luar pun ya sama. Kami yang di luar pun sama. Terkadang kami pun jatuh ke dalam dosa. Karena setiap kita manusia, kita punya darah dan daging. Kita punya keinginan daging. Nah, penting untuk kita itu benar-benar dapat mengendalikan kedagingan kita, keinginan kita. Nah, penting kita tuh berpatokan kepada sesuatu yang benar-benar yang dari Tuhan, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman. Satu-satunya yang paling benar di dunia cuma firman Tuhan. Saya katakan, saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa sesat. Saya bisa menyesatkan. Saya bisa berdosa. Saya bisa menyembunyikan kebenaran. Saya bisa. Dengan maksud dan apapun, manusia bisa melakukan tipu muslihat. Tapi cuma satu yang benar di dunia ini, firman Tuhan. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, kita nggak mau baca firman Tuhan, ya tentulah kita akan tersesat. Nah, jadi bahkan Tuhan pun berkata di dalam Matius 24 ayat 4. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi saat zaman Tuhan Yesus hidup di dunia pun penyesatan sudah ada. Apalagi sekarang. Penyesatan makin banyak. Ditambah lagi teknologi sekarang gampang sekali. Internet, kita bisa melihat kapanpun berita-berita hoak-hoak atau apapun. Bahkan kalau di Indonesia disebut ya negara yang lumayan hoaknya lumayan banyak. Banyak segala sesuatu itu digoreng melalui media sosial. Orang bisa jadi terkenal karena medsos, bahkan orang reputasinya bisa jatuh karena medsos juga. Nah, makanya saya katakan untuk kita dapat menghindar atau terhindar dari yang namanya tipu muslihat, deception, itu nomor satu adalah firman. Kenapa firman? Karena kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi tidak ada sebuah kesalahan sedikit pun
dari firman yang kita pegang. Saya percaya, saya berdoa, Bapak, saudara-saudara yang ada di Nabire sana, di Patmos khususnya, ya setiap hari saudara-saudara mau membaca firman. Karena apa? Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita baca firman, sama dengan kita baca yang namanya ketetapan-ketetapan atau perkataan Allah. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita yang mengaku Kristen, lebih suka, lebih mencintai bacaan di luar Alkitab, itu saya akan pertanyakan kekristenannya. Orang Kristen seharusnya dia akan memegang Alkitab sebagai pedoman kehidupan dia. Karena Alkitab, orang dunia pun berkata, oh Alkitab itu buku yang paling nomor 1 laris di dunia. Itu Alkitab. Nah terus, kalau di Mazmur 119 ayat 105, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ini Daud berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau orang yang nggak suka baca firman, artinya dia berjalan nggak bawa pelita. Dia berjalan di dalam kegelapan. Kalau dia berjalan di dalam kegelapan, dia bisa salah jalan, dia bisa kejeblos, dia bisa nabrak, atau apapun yang mencelakakan kehidupan dan dirinya. Ada amin? Amin. Jadi mulai hari ini kita sama-sama sukai firman ya. Kalau di Amsal 7 ayat 1 sampai 2. Amsal 7 ayat 1 sampai 2. Hai anakku, peganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Nah, ini Salomo. Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Nah, Salomo berkata, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Nah, dengan membaca firman itu, kita akan hidup. Kita akan hidup. Bukan hidup sekedar hidup. Tapi ketika yang jadi pedoman kehidupan kita adalah firman, maka hidup kita akan selaras dengan Tuhan. Hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Karena saya katakan tadi, di awal firman itu ialah Allah sendiri. Yang kedua, firman itu ialah pelita. Jadi, ketika kita memegang firman itu, hidup kita akan benar di mata Tuhan. Bukan benar di mata manusia. Benar di mata Tuhan. Ada amin? Jadi mulai hari ini, bukan hanya saudara-saudara yang ada di sana. Setiap kita anak-anak Tuhan, kita mulai ambil komitmen setiap hari. Baca firman Tuhan. Nggak ada target, nggak ada target, nggak ada target. Oh, saya hanya mampunya 1 pasal, saya mampunya 2 pasal, 3 pasal, silakan. Setiap orang takarannya beda-beda. Kalau memang ada waktu, ya habiskan coba. Baca firman. Karena kebenaran itu hanya ada di firman Tuhan. Ada amin? Nah, oke. Nah, sekarang saya mau bagiin 3 hal pentingnya kita memegang firman. Pentingnya memegang firman. Yang pertama, ketika kita memegang firman, ketika kita membaca firman, ketika kita menyukai firman, maka firman itu akan menumbuhkan rohani kita. Rohani. Jadi untuk tumbuh secara rohani, tidak ada jalan lain. Firman. Atau menjadi dewasa rohani. Firman. Siapa yang mau dewasa rohani di sini?
harus dewasa rohani. Karena hanya orang dewasa yang akan terima berkat Tuhan. Nah, jadi di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ada amin. Nah, jadi setiap kita anak-anak Tuhan selalu pasti dah berdoa maunya diberkati. Betul? Maunya diberkatin kita. Tapi di Mazmur 1 ayat 2 ini, orang yang mau diberkatin itu adalah orang yang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi diibaratkan ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia nggak pernah kekeringan. Dia nggak pernah kesusahan. Tumbuhnya akan sangat hebat. Bahkan dikatakan menghasilkan buah pada musimnya. Nah, kalau bicara buah pada musimnya, artinya buah itu kan bisa dinikmati oleh orang yang lewat, oleh hewan yang ada di bawahnya. Jadi ketika kita menyukai firman, ketika kita suka merenungkan firman, bukan hanya kita diberkati, tapi orang lain pun akan diberkati oleh kehidupan kita. Ada amin. Nah, jadi bagaimana ceritanya kita mau memberkati kalau kita sendiri nggak diberkati? Jangan harap. Logika kita akan berkata, oh masih kurang, saya aja masih kurang, bagaimana saya mau bagi berkat? Bagaimana saya mau nyumbang gereja, bagaimana saya mau nyumbang ke misi, pelayanan, keluar pulau, bahkan ke luar negeri, kalau kita aja masih kurang. Nah, kalau kita mau diberkati, mau nggak mau, kita harus hidup dalam firman. Kita harus menyukai firman itu. Kalau di Galatia 4 ayat 1, Galatia 4 ayat 1, Paulus berkata nih, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Nah, masa akil balik di sini. Jadi kalau kita mungkin kalau kita analogikan seorang raja, seorang putra mahkota, nah dia belum akil balik, dia belum dewasa, ya dia belum bisa menerima tahta, menggantiin ayahnya. Setuju? Sama, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pewaris tahta kerajaan sorga. Tapi Tuhan nggak bisa dibohongi. Kalau tidak ada kedewasaan rohani di dalam seseorang, di dalam anak-anak Tuhan, maka dikatakan, Paulus berkata apa? Ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Jadi seorang hamba dikasih upah cuma secukupnya, dikasih makan ya biar hidup aja. Ya itu. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan tidak dewasa secara rohani, jadi kita jangan berharap berkat-berkat dari Tuhan. Jangan. Percuma. Karena kita belum akil balik, dikatakan belum akil balik oleh Tuhan. Ya. Kalau kita tidak dewasa rohani, pasti kita tidak akan berbuah. Tidak akan berbuah. Tidak akan bisa jadi berkat. Yang ada Pak, kita suka jadi masalah untuk orang banyak. Artinya apa? Orang yang tidak hidup, orang yang belum akil balik atau orang yang belum dewasa rohani itu artinya apa? Dia masih hidup di dalam manusia yang lama. Ada amin? Saya berharap saudara-saudara semua
ya bisa menangkap firman pada pagi hari ini. Nah, yang kedua, pentingnya kita memegang firman Tuhan tadi. Yang pertama untuk kita tumbuh secara rohani. Nah, pentingnya memegang firman Tuhan yang kedua, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran. Wow. Ya. Ya, kita juga kalau kita lihat kan di media massa, di YouTube atau apapun, banyak kok, banyak. Di kekristenan sendirilah, kita bicara kekristenan aja, denominasinya saya juga nggak ngerti, yang pasti banyak sekali denominasinya, dengan membawa doktrin atau dogma masing-masing, bahkan semuanya bilang dogmanya dari karena pewahyuan dari Roh Kudus. Bahkan kalau kita lihat memalukan anak-anak Tuhan itu saling menyalahkan yang denominasi lain, menyalahkan bahkan menyesat-nyesatkan. Saya sedih sekali. Ya itu. Saya cuma katakan yang paling benar ya nomor satu, ya firman Tuhan. Karena firman itu tidak pernah salah. Ajaran dogma adalah suatu ajaran yang diciptakan oleh manusia. Dan semuanya akan berkata, semuanya dari pewahyuan Roh Kudus. Semuanya dari pewahyuan Roh Kudus. Ya betul, kalau dari Roh Kudus, kalau bukan dari Roh Kudus kan kita juga nggak ngerti kan. Betul nggak? Nah, jadi kalau kita nggak mau diombang-ambingkan dengan pengajaran sekarang, pengajaran sesat, banyak pengajaran-pengajaran sesat itu. Banyak dari Kristen sendiri banyak. Nah, itu. Jadi nomor satu kita harus pegang kepada firman. Kita harus pegang firman. Efesus 4 ayat 14. Paulus berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Banyak sekali. Ya kan? Kemarin kalau kita sempat heboh itu Kristen progresif. Wah, Kristen progresif. Bahkan dia berani menyatakan ada sebuah jalan keselamatan di luar Yesus. Waduh, itu kan. Dan itu menjadi perdebatan. Semua teolog dan orangnya dipanggil, kalau nggak salah nggak mau gitu untuk diadakan dialog dengan teolog. Akhirnya dia mengundurkan diri. Dia memilih mengundurkan diri menjadi pendeta. Dia mundur jadi pendeta. Dia nggak mau jadi pendeta lagi. Nah itu terlalu banyak. Nah kalau yang menjadi dasar kehidupan kita bukan firman, bagaimana kita sanggup mengarungi kehidupan ini yang penuh dengan gelombang. Penuh dengan gelombang. Itu baru bicara tentang sesama doktrin. Belum lagi kalau kita digoda oleh yang namanya harta, kekayaan, jabatan, atau apa? Nona, wanita. Apakah kita masih bisa berdiri teguh memegang Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kita, sebagai satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita? Jadi tanpa firman kita akan mudah goyah. Tanpa firman kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Saya katakan, kita manusia biasa. Kita manusia biasa. Yang levelnya pendeta sudah doktor, S1, S2, S3 sampai S Mambo. Itu pun bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau lari dari firman. Jadi mau tidak mau, atau suka tidak suka, kita harus pegang firman. Ada amin? Nah, yang ketiga, kita butuh firman itu. Yang ketiga, ketika kita penuh dengan firman, ketika kita memegang firman, maka kita akan bisa mengajar. Firman itu untuk mengajar. Bukan hanya mengajar orang, tapi mengajar diri kita sendiri. Biar kita tertib dalam hidup ini. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi, tolak ukur atau barometer sebuah kebenaran itu ada di firman. Bukan apa dikata pendeta atau apa dikata orang yang mungkin ya memiliki jabatan kebenaran ketika dia bersabda itu benar, hakiki atau mutlak, belum tentu. Belum tentu, karena mereka manusia. Mereka bisa jatuh dalam dosa. Mereka bisa ditumpangi oleh apa ya? Ya nggak beda lah kalau janji-janji lah orang kampanye kan, ada janji-janji sama lah. Ya kan, bisa jadi pendeta atau siapapun yang kita anggap dia orang terhormat, itu bisa jadi dia ditumpangi oleh ya ada yang parpol atau kepentingan dari satu dua golongan. Bisa jadi nggak murni. Nah, tapi kalau kita memegang firman itu, setidaknya, oh kita punya tolak ukur. Satu hal yang benar. Dari cara berpikir, cara memandang, dan cara bertindak. Firman. Tidak bisa kita keluar dari firman. Karena ketika kita keluar dari firman, kita akan kacau. Nah, Ulangan 6 ayat 1 sampai 2, maaf saya minum dulu. Ulangan 6 ayat 1 sampai 2, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi firman yang kita baca, firman yang kita pelajarin, kita harus benar-benar pegang sampai kita mati. Bahkan kita harus ajarkan kepada anak cucu kita untuk mereka semua takut akan Tuhan. Nah, kalau kita teruskan di Ulangan 6 ayat ke-7-nya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi firman yang kita miliki, firman yang kita pelajari, firman yang kita dapat ini, itu kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, tidak henti-hentinya, tidak capai-capainya. Nah, bagaimana kita mau mengajar anak cucu kita kalau kehidupan kita sendiri tidak menghidupi firman itu atau tidak di dalam firman itu? Saya katakan, saya tidak mau menghakimi siapapun pada hari ini, tapi hendaklah setiap kita berkaca bagaimana kehidupan kita. Kalau perlu kita lakukan tindakannya. Kalau ada kaca sedikit, kita berkaca. Bagaimana kehidupan kita menjalankan firman. Atau kita tanya ke diri kita, sudahkah kita hidup di dalam firman? Jadi, kalau kita sudah hidup di dalam firman, kalau kita sudah menghidupi firman itu, maka kita baru bisa mengajar anak cucu kita. Nah, kalau kita tidak atau belum menghidupi firman itu, maka anak cucu kita dijamin tidak akan mau menerima pengajaran kita. Karena apa? Karena mereka akan melihat kita, oh, orang kita aja masih ngerokok, orang kita aja masih mabuk, oh bapak masih ngerokok, bapak masih mabuk, bapak masih main pukul. Bagaimana kita bisa mengajarkan firman kepada anak-anak kalau tidak kita hidup di dalam firman atau kita tidak menghidupi firman dari Tuhan? Bapak-bapak, saya katakan Tuhan merancangkan semua yang baik di dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab berkata di dalam kandungan ibu kita, Tuhan merajut kita. Tapi sekali lagi, ada sisi lain yang selalu mau menjatuhkan kita, yaitu iblis. Nah,
Kalau Hawa aja, Hawa yang hidupnya di dalam Taman Eden, Hawa yang hidupnya selalu setiap hari bertemu dengan Tuhan, bisa jatuh ke dalam dosa. Coba bayangkan, kalau kita tanpa firman. Bayangkan, tentunya kita akan tercabik-cabik, akan dicabik-cabik oleh iblis. Tentunya kita akan disesatkan. Tentunya kita akan dengan mudah dijatuhkan yang namanya dengan tipu muslihat atau tipu daya iblis. Jadi hari ini saya katakan dunia tidak akan pernah berhenti untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan ke dalam dosa. Hari ini saya bagikan hanya firman yang menjadi tuntunan hidup kita. Hanya firman yang bisa mendewasakan kehidupan kita. Hanya firman yang membuat kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran apapun. Dan hanya firman itu yang dapat mengajar diri kita. Dan kita dapat mengajar anak cucu kita atau sesama kita. Amin. Halo. Oke, mari kita berdoa, Bapak-bapak. Apakah sekalian tutup? Iya. Oh iya, oke. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan bagi setiap kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang boleh menyampaikan isi hati-Mu, Bapak. Untuk kami semua Tuhan benar-benar harus hidup dalam firman Tuhan. Harus menghidupi firman, harus mengingini dan mencintai firman yang Kau berikan itu Tuhan. Karena firman adalah Engkau sendiri Tuhan. Karena dalam dunia yang gelap ini kami butuh pelita Tuhan. Untuk kami melangkah, yaitu firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai berkata-kata, namun hamba-Mu percaya Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan setiap kami Tuhan. Untuk menggandeng kami, untuk menuntun kami, untuk menetapkan langkah-langkah kaki kami Tuhan. Untuk kami semua dapat berjalan menyelesaikan setiap destiny yang Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari saya sambut jemaat untuk berdiri dan angkat kedua tangan untuk terima berkat. Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau telah sediakan bagi setiap kami Bapak. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah pengharapan usaha-Mu semua. Dan Tuhan akan menyinari kehidupan-Mu dengan wajah-Nya. Biarlah tangan Bapa sendiri yang merangkul Engkau untuk selalu masuk ke dalam lingkaran kasih-Nya. Dan biarlah kasih daripada Tuhan Yesus Kristus itu tercurah bagi kehidupan-Mu. Sehingga benar-benar meradiasi, menghabisi semua yang bukan dari Tuhan. Dan kiranya perjalanan, penghiburan, perkenanan daripada Roh Kudus itu selalu menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang telah menyediakan berkat jasmani, berkat rohani, bahkan berkat materi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini sama-sama katakan amin. Terima kasih. God bless. Terima kasih.
Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa.